apa sih tips dan trik dari Mas Ade sendiri supaya rekan pemilih ini bisa dapat informasi yang jernih dan akurat dari media baik online maupun konvensional? Di hoax Mas, tantangan terbesar di era sekarang ini distraksi informasi, banyak yang lebih suka konten lucu. Gimana nih caranya agar para teman pemilih itu lebih fokus terkait berita-berita kepemiluan kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih serta pemirsa semuanya, selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Jumpa lagi di podcast kedua bersama saya Rulistika Kusuma. Kita akan membahas berbagai topik menarik, menambah wawasan dan inspirasi baru. Nah, topik hari ini terkait media, mata dan suara demokrasi di bumi reog. Media memiliki posisi yang strategis sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal transparansi, edukasi politik, ruang penghubung penyelenggara dengan masyarakat. Nah, siapa calonnya dan informasi akurat lainnya, ibarat media itu mata di tengah hingar-bingar hajat demokrasi. Nah, teman pemilih, episode kali ini kita kedatangan narasumber, wartawan yang sudah lama berkecimpung di insan pers Ponorogo. Kita sambut Bapak Hadi Sanyoto Esos. Iya. Biasanya saya panggil Mas Ade, iya. Bagaimana Mas Ade kabarnya? Baik, sehat dan bahagia Pak Atika. Alhamdulillah, kayaknya semangat, sehat, sering jogging kayaknya, hobinya optimis. Terima kasih Mas Ade sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bincang-bincang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo pada episode kali ini. Ya, kita juga senang banget nih Mas Ade, soalnya tema kali ini terkait media, pers, dan gimana kita sebagai pemilih bisa lebih cerdas dan melek informasi. Ini terkait mundur sedikit ke belakang, sejarah media kepemiluan di Indonesia itu kayak apa sih Mas Ade menurut jenengan? Baik Mbak Tika, terima kasih atas kesempatan bisa diundang di podcast kami. Jadi memang kalau kita ngomong soal sejarah pers di Indonesia, sebelum kita ngomongin kaitan pers dengan demokrasi, sebenarnya pers sudah hadir di era penjajahan Belanda, kemudian di penjajahan Jepang, dan mengantarkan pada proses di mana pers ikut membangun komunikasi untuk membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia. Munculnya Sumpah Pemuda, kemudian sampai pada proses proklamasi kemerdekaan. Jadi nuansa pers memang tumbuh seiring dan sejalan dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Dan kita ketahui bersama memang pers punya peran penting di masa itu. Meskipun saat itu kita belum ngomong soal era digitalisasi, kita ngomong soal pers yang konvensional, mainstream, barangkali saat itu ya kita bicara soal media cetak, kemudian kita juga bicara soal radio dan televisi yang sangat terbatas di era itu. Tetapi pada masa kemerdekaan, di mana ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus, sebenarnya ada cerita menarik yang kita sempat baca bahwasannya pers punya peran penting ketika Indonesia akan menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17. Sebenarnya di tanggal 16 Bung Karno saat itu atau Soekarno sudah dipaksa untuk segera mengumumkan. Tetapi lagi-lagi ini peran pers. Jadi memang saat itu dengan keterbatasan yang ada, tidak seperti sekarang, tentu untuk mengkondisikan pers biar suatu kegiatan itu terpublish tentu harus dikondisikan semuanya. Sehingga pada tanggal 17
bisa disampaikan, diproklamirkan terkait kemerdekaan yang dapat spot penuh dari pers saat itu, khususnya barangkali yang tidak asing lagi adalah peran dari radio yang saat itu cukup dominan. Radio bisa didengarkan dari mana saja dengan cepat dan mudah, beda dengan media cetak barangkali proses naik cetak dan sebagainya sampai ke distribusi. Jadi pers sangat membantu bagi negara Indonesia itu sendiri. Kemudian pers dengan demokrasi sebenarnya kita bisa melihat kaitannya dengan keberanian bangsa Indonesia di tahun 1955. Meskipun 10 tahun pasca kemerdekaan baru berani menggelar namanya pesta demokrasi, pemilu yang pertama. Karena ada 30 lebih parpol, ada organisasi masyarakat, juga ada persorangan yang saat itu ikut dalam pemilu untuk pemilihan anggota parlemen, kemudian pemilihan anggota konstituante. Di situ pers punya peran, tapi eranya di tahun 55 adalah demokrasinya adalah liberal. Jadi karena parlementer saat itu beda dengan perkembangan pers masuk pada zaman Orde Baru dan zaman reformasi saat ini. Jadi pers di tahun 55 tentu media cetak saat itu tumbuh subur. Karena apa? Karena partai politik yang saat itu cukup banyak juga jumlahnya ini punya peran penting untuk menghidupkan pers. Misalnya mereka ikut membiayai percetakan, beli kertas dan sebagainya. Karena notabene pers di masa itu adalah partisan. Jadi bisa dikatakan ada kaitannya mereka dengan persoalan politik, dengan harapan program atau kampanye dari parpol itu bisa terpublish melalui media saat itu, yang barangkali yang paling banyak adalah media cetak. Terus meskipun kita ngomong soal eksemplar atau oplahnya tidak begitu banyak, namun sangat punya peran yang sangat penting bagi pers saat itu untuk ikut mempublikasikan atau mengenalkan barangkali program dari masing-masing parpol di zaman demokrasi liberal. Kemudian pada pasca demokrasi Orde Baru tentu pers juga peran yang penting. Namun dalam catatan pers di saat itu kita ketahui bersama sebelum masuk pada reformasi kita mengenal namanya pemberedelan ya. Jadi pensensoran yang cukup ketat dari pemerintah. Jadi campur tangan pemerintah yang saat itu begitu ketat dengan pers itu sendiri, sehingga kebebasan pers saat itu tidak seperti yang dirasakan dengan saat ini setelah muncul Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Jadi pada masa pra-kemerdekaan, masa demokrasi liberal, kemudian masa Orde Baru, kemudian pada pasca reformasi saat ini, pers ini punya tempat yang beda-beda. Artinya ketika demokrasi liberal itu pers kaitan dengan partai politik sangat kuat, sehingga orang melihat kalau misalnya kita ingin mengkampanyekan di saat itu dengan keterbatasan media misalnya, berarti kita harus punya media misalnya seperti itu. Dan itu saat itu ya sah-sah saja, karena lewat apa lagi kalau kita mau mengkampanyekan program kita kalau tidak melalui media. Dan sama seperti sekarang ini, media tentu sangat diperlukan dalam mempublish, edukasi dan sebagainya. Sekilas tadi Mas Adi menjelaskan pada masa kemerdekaan terkait peran media itu sendiri. Nah, kalau sekarang di era digital, seberapa penting sih peran pers itu menjaga hajat kepemiluan kita, bukan cuma KPU tetapi seluruh masyarakat, Mas Adi? Iya, penyelenggara pemilu tentu punya keterbatasan dengan mata dan telinga mereka. Pers ini berfungsi sebagai penyambung lidah dari penyelenggara pemilu. Barangkali yang berkaitan misalnya terkait dengan publikasi atau sosialisasi atau edukasi, yang pertama adalah penyelenggara pemilu, kemudian yang kedua adalah konsumen atau peserta pemilu itu sendiri. Mereka barangkali cukup intens untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya kepada calon pemilih. Tetapi kita mengambil peran bahwa pers itu disebutnya sebagai pilar keempat dari demokrasi. Artinya lembaga eksekutif, kemudian legislatif, kemudian lembaga yudikatif dan pers itu saling harus mensinkronkan diri dalam kekuatan masing-masing. Jadi tidak boleh antar lembaga itu saling mempengaruhi, karena pers adalah independen, punya kemerdekaan sendiri. Jadi kalau eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, yudikatifnya kuat, dan pers kuat, insya Allah kualitas demokrasi itu sudah cukup baik. Lalu bagaimana pers sendiri terkait dengan hajatan dari pemilihan umum misalnya yang diselenggarakan oleh KPU, kalau dulu Panitia Pemilihan Indonesia. Jadi punya kemandirian sendiri bagi penyelenggara pemilu seperti KPU untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara langsung, kemudian umum,
bebas, jujur, dan adil. Dan pers punya peran penting karena fungsi pers itu adalah sebagai media informasi. Barangkali bisa menginformasikan misalnya setiap tahapan dari penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilu, oleh KPU maksud saya. Kemudian media edukasi, jadi ikut membantu dalam mengedukasi calon pemilih. Edukasi dalam arti tentu harapan yang diinginkan oleh KPU atau penyelenggara pemilu, peran dari pemilih cukup aktif. Misalnya dari mulai tahapan mereka ikut langsung bergabung dengan setiap kegiatan, ikut mencermati, ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya sekedar mereka pasif sekedar informasi saja, tapi mereka diharapkan ada imbal balik. Kemudian pers tentu sebagai watchdog atau kontrol sosial, jadi harus mengawasi, baik mengawasi penyelenggara pemilu tersebut, juga mengawasi apa yang terjadi di lingkup masyarakat sebagai calon pemilih. Ini peran penting yang diambil oleh pers, dengan harapan tentu dari setiap tahapan sampai goalnya bukan hanya tingginya partisipasi, tapi terkait dengan Kamtibmas misalnya, kemudian terkait dengan pemilih yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemilih itu sendiri, yang itu semua tahapan itu tentu ya diharapkan semua apa yang diinginkan dari warga masyarakat terkait dengan pemerintahan bermartabat itu tentu yang diinginkan ya bisa terwujud dari hasil proses pemilu itu sendiri. Nah, pers kan juga berfungsi tadi menjembatani, rasanya kayak gitu. Bagaimana pers bisa jadi penghubung yang efektif untuk pendidikan pemilih, terutama saat tahapan di pemilu maupun pilkada yang kemarin sudah berlangsung di 2024? Bagi pers, proses pemilu itu adalah hajatan yang sangat menarik. Karena ini adalah event 5 tahun sekali, jadi tentu semuanya sangat menunggu apa itu namanya pemilu. Barangkali juga warga masyarakat juga penasaran. Kalau kita ngomongin soal legislatif, kira-kira siapa calon yang akan maju. Kemudian kalau kita ngomongin soal pemilihan bupati, kira-kira siapa yang akan maju. Ini yang akan membuat orang penasaran. Tentu kita akan pers bisa menjembatani apa yang diinginkan dari warga masyarakat, calon pemilih, dan menjembatani apa yang ingin disampaikan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita bisa menyebarnya tentu dengan cara-cara pers itu sendiri, artinya publikasi melalui pemberitaan misalnya seperti itu. Bagaimana kita mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya, yang akurat, kita mengklarifikasi melalui tahapan-tahapan sesuai dengan kerja jurnalistik, baik itu mencari, memperoleh, kemudian kita menyimpan informasi, kita mengolah, kemudian kita mempublishnya kepada masyarakat dengan harapan apa yang menjadi keinginan dari penyelenggara pemilu itu bisa tersampaikan kepada warga masyarakat calon pemilih secara benar, secara akurat, objektif. Jadi tidak ada disinformasi. Ini peran pentingnya pers di situ. Jadi jangan sampai pers menerjemahkan sesuatu yang salah atau disinformasi. Ini yang harus dihindari. Karena itu peran di sini tentu pers juga membutuhkan banyak informasi dari penyelenggara pemilu, dari KPU. Kalau KPU misalnya sebagai secara transparan memberikan informasi kepada pers, kemudian kita bisa menginformasikan dengan mudah dan juga tentu dengan cepat juga. Jadi ini sangat berkaitan bagaimana kita menangkap apa yang terjadi di masyarakat, kemudian kita menginformasikan, dan bagaimana juga penyelenggara pemilu juga cepat merespon apa yang terjadi di masyarakat. Jadi keberimbangan informasi seperti ini yang diharapkan, yang pada akhirnya setiap tahapan dari KPU yang harus dijalankan itu juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan warga masyarakat juga bisa memahaminya juga secara utuh, tidak secara parsial. Terkait pemberitaan ya Mas Adi, tadi sedikit masalah pemilu maupun pilkada, ada sih apa sih Mas tantangan sebagai pewarta atau pencari berita terkait apa itu pemberitaan pilkada? Kan notabene pilkada itu kan lingkupnya masih lokal, kita banyak mengenal ya seperti itu. Apa Mas tantangannya? Ya, pilkada biasanya setiap pagelaran itu dilaksanakan itu selalu menimbulkan rasa penasaran yang tinggi, khususnya terkait dengan siapa bakal calon yang akan maju misalnya, yang akan diusung oleh partai atau barangkali gabungan partai politik. Jadi mulai awal itu sudah kalau bahasa mesin sudah mulai dipanasi kan gitu. Apa yang terjadi di masyarakat, opini selalu mengalir, opini itu selalu berkembang, dan warga masyarakat tentu juga untuk barangkali menjawab kepanasaran itu ya sampai
hari H misalnya terkait siapa calon yang maju, ya biasanya kita harus memastikan sampai hari terakhir, misalnya pada saat masa pendaftaran. Misalnya saat mengambil formulir kan sudah ramai juga. Mengapa pilkada ini menarik? Karena pers, khususnya pers lokal itu yang akan banyak berbicara. Artinya mereka akan langsung bersentuhan dengan warga masyarakat, sekaligus teman-teman wartawan tentu juga ada kedekatan juga dengan misalnya dengan calon atau tim kampanye dan sebagainya. Dari setiap tahapan itu tentu banyak hal yang dinantikan oleh warga masyarakat, tentu juga kerja teman-teman juga harus lebih ekstra. Artinya apa? Dari setiap gerak-gerik atau setiap langkah dari masing-masing pimpinan parpol misalnya, kita harus tahu. Lebih profesional lagi ya sebagai wartawan. Jadi hal menarik yang terjadi di setiap waktu, setiap saat, kita harus bisa mengikutinya. Karena itu akan menjadi konsumsi yang sangat menarik, yang sangat ditunggu oleh warga masyarakat. Misalnya masyarakat akan penasaran, siapa sih calonnya, siapa sih calon wakilnya, itu yang ditunggu-tunggu. Orang akan menebak-nebak. Ini bisa menjadi akan meningkatkan literasi dari warga masyarakat itu sendiri. Jadi untuk menjawab rasa penasaran, pers harus ikut dari awal. Dan kalau kita sudah merunning setiap mengawal dari awal tahapan dari kepemimpinan, sehingga masyarakat itu kalau bisa mengetahui berita itu secara utuh, mereka akan bisa mengkonsumsinya juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi setiap informasi yang dibutuhkan tentu yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga masyarakat. Dan mengapa ini menarik setiap pilkada? Karena rasa kepedulian dari warga masyarakat, calon pemilih itu biasanya juga akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua biasanya, karena ini singgungannya pada grassroots. Jadi grassroots barangkali dalam satu lingkup keluarga kecil juga akan, kalau kita punya beda pilihan misalnya, juga akan sedikit agak ramai juga. Dalam konteks demokrasi mungkin dalam pembicaraan, perdebatan juga akan lebih sengit. Kami diharapkan pemimpin yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat Ponorogo itu sendiri. Dan apalagi dalam perkembangan pilkada di Ponorogo yang sudah beberapa kali diselenggarakan, dalam setiap pagelaran juga peta politik kan selalu bergeser. Kalau kita barangkali belajar terkait dengan geopolitik di tingkat lokal misalnya, barangkali ada kejadian-kejadian menarik di saat pilkada itu dilangsungkan. Makanya pilkada selalu menarik bagi teman-teman warga masyarakat karena banyak kepentingan yang ada di pagelaran pesta demokrasi di tingkat lokal itu sendiri. Beda dengan pemilihan presiden misalnya, barangkali ngomong soal tim kampanye mereka pasti tidak akan turun ke bawah. Tapi kalau pilkada mungkin tim suksesnya juga teman kita. Jadi nggak jauh dari kita sebenarnya. Dan tingkat gesekannya juga relatif konsekuensinya juga lebih tinggi. Itu yang menjadi menarik, akan menjadi penasaran semua orang. Tetap independen dan profesional ya Mas Ade. Iya, tentu taruhannya pers di situ. Karena pers itu harus independen, bebas dari pengaruh mana saja, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, baik yang mereka pemodal atau mereka yang berkepentingan dengan calon itu sendiri. Tidak ada pesanan, ini akan membuktikan, dan itu nantinya para pembaca, para pemirsa yang akan menilai pers itu apakah betul-betul independen pada jalur yang benar atau barangkali partisan. Itu mereka yang akan menilai. Jadi akan kita kembalikan kepada para pembaca dan para pemirsa itu sendiri terkait independensi pers. Meskipun idealnya pers juga harus independen. Jadi kebebasan pers itu bukan kebebasan yang liar. Kalau yang lain punya kebebasan ada rambu, pers juga ada kebebasan yang ada rambu-rambunya melalui kode etik jurnalistik seperti itu. Iya Mas. Nah, ini terkait pemberitaan ya, karena banyak hoax. Apa sih tips dan trik dari Mas Ade sendiri supaya rekan pemilih ini bisa dapat informasi yang jernih dan akurat dari media baik online maupun konvensional? Yang saat ini barangkali yang menjadi tantangan bagi perusahaan pers Indonesia adalah ketika disrupsi teknologi itu seiring dengan disrupsi informasi. Informasi sudah tidak bisa lagi dibendung, dikendalikan. Itu kalau kita ngomongin soal kecepatan, barangkali kalau kita mau balik media mainstream yang cetak misalnya harus nunggu 1 hari baru bisa dibaca, atau barangkali stasiun televisi barangkali juga harus butuh waktu untuk produksi dan sebagainya. Tapi kalau media digital mulai media sosial saat itu juga bisa dinikmati. Ini jadi tantangan kita adalah saat ini
everyone is jurnalis dalam tanda petik. Orang pegang gadget, satu saat mereka akan bisa menginformasikan. Kita bukan ngomong soal berita, tapi informasi. Karena informasi dan berita harus dibedakan. Berita itu terpublish melalui proses bertahap yang sangat ketat. Kalau informasi, setiap orang pegang gadget, foto, video, langsung terpublish, itu namanya informasi. Jadi tanpa ada tahapan-tahapan yang ketat. Dan disitulah karena setiap orang itu dalam detik sebagai jurnalis, maka mereka seolah-olah memerankan. Padahal sebenarnya ada aturan. Kalau karena soal kita mau publish pun sebaiknya kita harus memperhatikan. Kira-kira misalnya kalimat ini pas enggak? Nanti akan bisa menimbulkan dampak yang negatif enggak? Misalnya terkait dengan SARA itu bisa ujian kebencian, atau barangkali juga soal etika. Ini ya diskriminasi atau tidak. Kadang orang itu kepenginnya cepet-cepetan, disik nemu kok sudah terpublish, biar viral. Dari tidak ada proses yang dilalui seperti itu. Lalu terkait dengan konten hoax itu sendiri, sebenarnya yang diharapkan pers itu adalah sebagai rumah penyaring dari setiap informasi. Artinya ketika kita sudah mengkonsumsi sebuah informasi, barangkali kalau kita dikatakan literasinya tinggi, kita akan lebih bijak. Apakah informasi itu betul-betul informasi yang layak dipercaya sebagai sebuah berita, atau itu sebagai konten yang hoax? Kalau kita literasinya tinggi, kita tidak akan terlalu ingin nafsu untuk share. Barangkali kita akan menyaring dulu, apakah ini informasi ini benar atau tidak, kira-kira sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Kemudian kira-kira dalam sebuah perusahaan media misalnya terdaftar dalam Dewan Pers atau tidak, katakanlah lebih detail untuk melihat sebuah informasi itu. Karena kecepatan media sosial yang luar biasa, yang barangkali tidak diimbangi oleh kecepatan dari media massa itu sendiri, barangkali kalau konsumsi kita yang terlalu berlebihan, overdosis barangkali terkait dengan media sosial, ini akan semakin kesulitan orang untuk menerjemahkan dari sebuah informasi, apakah itu informasi yang layak dipercaya atau tidak. Karenanya yang diharapkan di era disrupsi informasi yang saat ini adalah kita untuk dewasa dalam menggunakan media sosial. Kita tidak ngomong soal media sosial, karena yang ada di HP kita, gadget kita sudah kebanyakan adalah media sosial, atau apakah itu melalui Instagram atau melalui Facebook atau melalui TikTok atau konten-konten yang lain yang banyak sekali yang diharapkan itu sebenarnya bisa menjadi pencerahan bagi kita. Tetapi kalau informasi itu kita saja logo-logo kita konsumsi, itu sebenarnya akan bisa menjadi informasi yang bersifat katakanlah informasi sampah, dan ini sangat merugikan. Larinya kemana? Ya misalnya ke cekfakta.com, apakah itu informasi sesuai dengan fakta atau tidak, atau cari informasi di media saja, di media massa yang layak dipercaya, yang sudah lama, kemudian yang sudah konsisten. Karena kan hajatan-hajatan demokrasi itu biasanya kadang akan tumbuh media-media yang sudah lama tidak beraktivitas, kemudian mereka tiba-tiba akan tumbuh, akan muncul. Dan inilah konsistensi dari media massa. Itu bisa dilihat dari situ. Kalau kita kayaknya kok aneh, ini media mana, itu bisa dipertanyakan juga. Apalagi kalau informasi atau beritanya tidak berimbang, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jadi informasi-informasi hoax itu kita juga harus berhati-hati. Kita harus meningkatkan literasi, karena negara-negara maju yang tidak begitu terdampak dengan media sosial itu adalah yang literasinya tinggi. Seperti Jepang, itu literasinya tinggi sekali. Jadi orang tidak akan mudah percaya dengan informasi yang ada di media sosial. Mereka akan lebih bijak dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Mereka akan lebih berhati-hati. Dan itu kalau sudah menjadi budaya dalam kita bermedia, tentu ini tidak akan banyak berpengaruh. Tetapi kalau literasinya masih rendah, kita akan mudah terseret ke sana karena media sosial yang tentu bisa dipercaya. Jadi harapannya warga masyarakat kembali kepada media massa dulu, baru ke media sosial. Jika media sosial kemudian baru ke media massa, ini akan lebih kesulitan. Jadi carilah informasi-informasi pada media yang bisa dipercaya. Ya. Itu saran kita seperti itu. Sekarang lagi terbalik, media sosial baru media massa. Ya. Nah ini nyambung di hoax, Mas. Tantangan terbesar di era sekarang ini
distraksi informasi, banyak yang lebih suka konten lucu daripada berita pemilu yang serius. Gimana nih caranya agar para teman pemilih itu lebih fokus terkait berita-berita kepemiluan kayak gitu? Sebenarnya kita kembali kepada generasi yang akan datang, yang saat ini sudah mulai diperkenalkan dengan ajaran demokrasi, generasi Gen Z dan juga milenial. Mereka bagaimana bisa melek politik, mereka bisa bertanggung jawab, dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam pesta demokrasi ya harus diperkenalkan sejak awal. Jadi harus tahu bahwasanya politik demokrasi, pesta demokrasi melalui pemilu, apakah itu pemilihan umum, memilih anggota legislatif, apakah itu kemudian memilih kepala daerah, itu adalah bagian penting dari perjalanan pemerintahan, dari perjalanan bangsa ini. Ini harus betul-betul diedukasikan kepada generasi muda. Jangan sampai mereka apatis atau apolitik. Ini bahaya sekali. Karena kalau politik apatis, mereka sebenarnya seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan pemerintahan di Indonesia atau kelangsungan pemerintahan di tingkat daerah. Padahal mereka sebenarnya punya peran untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan, misalnya masyarakat yang berdaulat, masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi edukasi di tingkat Gen Z atau milenial itu penting sekali dilakukan, misalnya melalui sekolahan atau Karang Taruna. Proses kecil lah, pemilihan ketua OSIS atau ketua Karang Taruna. Ini penting untuk mulai diperkenalkan. Bagaimana nanti mereka mempertanggungjawabkan ketika kampanye misalnya, kemudian mereka bisa melihat sendiri apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Jadi dengan cara-cara seperti itu, kalau mereka sudah memahami pentingnya demokrasi itu sendiri, pasti mereka akan lebih paham, dan diharapkan literasi mereka juga meningkat. Sehingga tentu penyelenggara pemilu itu sendiri juga melalui KPU atau juga Bawaslu bisa saja menggunakan mereka media sosial untuk mengedukasi kepada generasi milenial atau Gen Z. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bukan sekedar mengenalkan program, tetapi bagaimana memahamkan pentingnya demokrasi itu sendiri. Maka KPU tentu bisa menggunakan media sosialnya, tentu juga harus tetap ada sebagai penyambung lidah yang menggunakan media massa, apakah itu media elektronik, media cetak, untuk mensosialisasikan atau mengedukasi kepada generasi Z dan milenial. Karena kalau generasi yang diharapkan yang 5 tahun lagi berpartisipasi, saat sekarang saja sudah belum mengerti pentingnya pemilu, ini yang bahaya. Jadi mengedukasi seperti semasif apapun, kalau mereka melihat pemilu itu tidak penting, tentu untuk mengharapkan tingkat partisipasi juga akan mengalami kesulitan juga. Tetapi kalau mereka memahami bahwasanya pemilihan itu sangat penting, barangkali mereka akan aktif sendiri mencari informasi. Seperti harapan KPU misalnya, DPT perubahan warga masyarakat diharapkan juga aktif untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Kalau mereka partisipasinya tinggi, tentu mereka dengan sukarela akan mengecek, oh ternyata saya belum masuk. Jadi harus didatangi oleh tugas, kamu belum masuk. Seperti itu. Jadi memahami pentingnya demokrasi, pentingnya proses dari pemilu, ini adalah bagian penting menjadi tugas kita bersama, karena edukasi itu menjadi bagian tugas dari pers. Bukan hanya kita memberikan informasi, tapi mengedukasi. Ini punya tanggung jawab, karena pers Indonesia itu juga punya tanggung jawab besar. Meskipun punya fungsi sebagai lembaga ekonomi, tapi fungsi yang lebih besar tentu adalah apa yang jadi keinginan, tujuan, cita-cita proklamator kita juga bisa tersampaikan. Nah, Mas, banyak pemilih muda yang aktif di media sosial. Bagi pemilih pemuda yang tertarik ingin jadi wartawan, apa saran jenengan dan kiat bisa dibagi agar mereka bisa mulai menekuni profesi ini? Sebenarnya wartawan itu harus bisa memaksimalkan semua indera, artinya mata, telinga, mulut dan sebagainya. Jadi punya rasa kepedulian. Kalau teman-teman muda generasi sekarang itu punya kepedulian, tentu mereka juga akan lebih tertarik terhadap kerja jurnalistik. Karena kerja jurnalistik adalah mengungkap fakta sesuai data, faktual, objektif. Jadi bukan menyampaikan apa yang menjadi asumsi atau opini dari seorang wartawan, tapi ingin mengungkap kebenaran. Jadi independensi pers itu sendiri adalah tujuan utama adalah ya kita mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Jadi proses demokrasi dalam kebebasan pers itu adalah kebenaran. Itu yang harus diutamakan. Makanya independen itu pers tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun.
Jadi harapan kita tentu teman-teman punya kepedulian selain kerja jurnalistik adalah kerja yang unik dan menarik. Gitu ya. Jadi bukan hanya mempelajari ilmu aja, tetapi ada seninya. Seninya misalnya saya dengan Mbak Tika mau wawancara dengan Mbak Tika, misalnya Mbak Tika selalu menghindar, tapi Mbak Tika suka jogging, saya akan jogging. Oh gitu. Nah, Mbak Tika akan ngomong dengan kita. Jadi pendekatan ini yang namakan arts, ada seninya seorang jurnalistik itu. Jadi ya kalau bisa seorang jurnalis itu ya punya hobi macam-macam. Karena sebenarnya suka sepak bola, kita juga berusaha tahulah soal sepak bola. Tidak hanya FOMO semata, tapi ya, juga mengikuti gitu ya. Apalagi olahraga kan menyehatkan juga. Iya, kan juga. Oke Mas Adi. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kedewasaan bermedia, terutama masyarakat Ponorogo dan teman pemilih, terutama saat pilkada di pilkada lokal? Sebenarnya kita sangat beruntung dan berterima kasih terhadap kedewasaan warga masyarakat Ponorogo dalam berdemokrasi. Setiap hajatan mulai tingkat pemilihan kepala desa misalnya atau pemilihan bupati misalnya, kita cukup dewasa warga masyarakat Ponorogo. Meskipun hiruk pikuk di media sosial yang luar biasa, mereka saling serang antara ini dan ini, tapi di tingkat bawah ketika kita duduk di warung ngopi ya sudah selesai semuanya. Jadi kedewasaan itu ya sebenarnya harus dirawat, terus dijaga. Dan bagaimana sambil berjalan warga masyarakat juga harus bisa semakin bagaimana meningkatkan kedewasaan kita dalam beretika di media sosial, karena itu hal yang penting. Beretika itu kalau sudah menimbulkan menjadi budaya bagi kita bermedia sosial, itu akan semakin lebih mudah bagi siapapun dalam menerima setiap program, termasuk program dari KPU menyelenggarakan pemilu sendiri. Jadi harapan kita tentu warga masyarakat bisa saling memahami dan semakin mengerti. Pasti menjelang setiap hajatan yang bersentuhan dengan rakyat itu media sosial akan semakin ramai, frekuensinya akan semakin tinggi. Apalagi soal pemilihan bupati misalnya, di media sosial akan semakin banyak misalnya video itu di-upload, di-share, gambar di-share. Itu karena mereka ingin mencari simpati dan sebagainya. Jadi harapan kita tentu kita mulai terus belajar lah bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Kita jadi membaca aja nggak apa-apa sementara. Membaca tapi baca dengan literasi yang kita tingkatkan. Tapi terus. Lebih melek gitu lebih melek. Ya. Karena kalau kita suka bermain jari, sebenarnya jari itu harimau juga. Undang-undang ITE akan bisa menjerat kita kalau informasi itu misalnya tidak benar kita sampaikan. Jadi membaca aja nggak apa-apa. Kita dengan membaca kita akan menambah wawasan dan pengetahuan, itu adalah hal penting. Daripada kita terlalu aktif dan sering di media sosial dengan kata-kata atau kalimat yang sebenarnya itu bukan meningkatkan literasi, tetapi membuat ambius, membuat kebingungan sama orang. Jadi memang harus kita tingkatkan terus literasi digital, ini penting banget oleh anak-anak muda kita, karena salah satu dampak COVID kemarin yang paling bahaya itu ketika anak enjoy dengan media sosial, tetapi mereka tidak ada komunikasi yang dua arah. Dan akibatnya juga fatal barangkali ketika diajak berkomunikasi, anak itu juga akan sulit diajak ngomong. Ya hanya scroll aja. Iya, anak zaman sekarang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Mengapa? Karena biasanya orang tua hanya tertarik dengan sesuatu yang menarik dan sesaat saja. Mereka akan malas membaca. Ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Literasi zaman dulu dengan membaca buku itu memang harus dikembalikan lagi seperti itu. Kita enjoy membaca buku. Jadi kalau mau sekedar media sosial yang ketikan-ketikannya yang terlalu panjang juga, ini kalau kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain, jangan sampai pemikiran kita ya hanya itu aja. Jelas literasinya kalau baca buku ya. Penting banget untuk membaca buku sebenarnya. Dengan gadget kita sebenarnya bisa membaca, tapi kita harus kita latih terus untuk suka membaca dan suka membaca sampai selesai. Yang diikhtiarkan adalah seperti itu, bukan sekedar melihat aja. Jangan melihat judulnya aja. Biasanya dilihat judulnya isinya. Judulnya menarik tapi isinya ternyata nggak ada. Nah, terakhir nih penting bagaimana media harus berperan khusus agar pemilih pemuda di Ponorogo tadi melek politik dan mau ikut mensukseskan pemilu, membantu menjaga kualitas demokrasi di masa depan. Iya, media punya peran di sini yang barangkali memang harus memperkenalkan juga, bukan hanya negara pemilu, memperkenalkan hajatan pesta demokrasi.
Untuk itu perlu ada hal-hal menarik yang bisa disuguhkan pada generasi muda agar mereka bisa lebih melek politik sendiri. Itu semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tentu juga harus membutuhkan peran yang lain. Semuanya saling bersinergi antara penyelenggara pemilu, antara konstituen yang ikut dalam pemilu itu sendiri, termasuk warga masyarakat, termasuk dengan media sebagai pilar keempat demokrasi. Jika ada 4 pilar, salah satu pilar itu retak, barangkali penyangganya juga mengkhawatirkan, tentu demokrasi itu tidak seperti yang diharapkan. Jangan sampai mengalami degradasi dari demokrasi itu sendiri, termasuk degradasi dari pers. Maka pers harus mengambil peran di sini, bagaimana bisa mengedukasi dari generasi muda kita, bagaimana nantinya mereka bisa melek politik juga, karena itu hal penting dari setiap tahapan dari kegiatan penyelenggaraan pemilu, termasuk kegiatan-kegiatan politik, bagaimana politik itu bisa menjadi menarik bagi generasi muda. Jangan sampai generasi muda sekarang ada yang menyebutnya sebagai generasi stroberi, generasi yang gampang pada semangat gitu aja. Ini penting, jadi memang tahapan-tahapan itu memang harus mulai dikenalkan sejak dini terkait dengan politik itu sendiri. Minimal tahulah sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa, kemudian tahulah politik itu akan nantinya seperti apa endingnya dari proses pemilu itu sendiri. Jadi edukasi dan pembelajaran politik di tingkat pemula adalah bagian penting, dan media akan bisa mengantarkan seperti itu. Tentu juga dengan keterbatasan yang ada, jangan sampai kita bicara politik hanya bicara soal pilkada saja, tetapi secara luas bagaimana kita ini sebenarnya kehidupan sehari-hari pemerintah itu bagian dari proses politik. Misalnya pilkada kemarin anak muda ikut memberikan hak pilihnya, kemudian tahu penyelenggaraan sekarang seperti apa. Mereka paling tidak belajar. Mereka misalnya setback ke belakang dengan jejak digital, misalnya kemarin kampanye seperti ini, sekarang seperti apa. Ini membuat generasi muda paling tidak dengan cara seperti itu mulai melek politik. Ternyata tahu kemarin saya beli ini hasilnya seperti ini. Ini penting sekali. Jadi jangan sekedar datang mencoblos, tapi ikuti terus tahapan-tahapan jenjang sampai sekarang, perjalanan harus diikuti terus. Kalau mengikuti, mereka akan semakin paham soal politik itu sendiri. Bagaimana berkomunikasi terkait dengan penyelenggara pemilu dan bagaimana berkomunikasi terhadap rakyat yang mereka pilih, misalnya. Ini adalah bagian penting dari proses politik, dan politik itu adalah bagian demokrasi dan sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Itu yang harus diambil oleh generasi muda. Jangan sampai nggak peduli sama politik. Kondisi bangsa akan tarik-marit kalau mereka akhirnya apolitik. Peduli, padahal mereka adalah generasi penerus. Jadi penting keterlibatannya dalam politik itu sendiri. Ya Mas Ade, terima kasih Mas Ade, terima kasih banyak. Tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan narasumber pada podcast hari ini, wartawan senior, saya sebut ini, semakin mengedukasi teman pemilih dan pemirsa semua bijak dalam menerima berita kepemiluan khususnya. Dan mungkin pesan untuk teman pemilih serta pemirsa, monggo bisa disampaikan Mas Ade. Ya, harapan kita tentu pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ini bagian penting dari perjalanan bangsa, termasuk pemerintah di tingkat lokal, dan itu tidak berjalan dengan begitu saja, tapi melalui proses. Jadi kalau kita peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan, masa depan bangsa Indonesia, kita juga harus peduli dengan tahapan-tahapan proses demokrasi yang harus kita lalui itu sendiri. Jadi kalau kita peduli terhadap lingkungan terkecil, tentu kita juga akan peduli terhadap lingkungan yang lebih luas. Dan harapan kita jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk generasi muda yang barangkali 5 tahun lagi kalau pesta demokrasi mereka bisa tampil, mulai terus belajar tentang politik dan literasi ini penting banget, meningkatkan pengetahuan dan wawasan melalui literasi media atau literasi media digital misalnya, itu yang harus betul-betul bisa ditingkatkan terus. Dan jangan sampai menjadi korban dari media sosial, tapi gunakanlah media sosial itu secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan barangkali yang betul-betul membantu dari perjalanan generasi muda itu sendiri. Karena kalau kita bijak bermedia sosial, tentu kita akan bisa memanfaatkan dengan baik dan semaksimal mungkin yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kita, bagi generasi muda untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya kira peran pers ini sangat penting. Meskipun tantangannya saat ini luar biasa, dengan begitu cepatnya media sosial, pers juga sudah bersaing dengan konvergensinya yang banyak etalase yang bisa dimanfaatkan, dengan harapan masyarakat nantinya
tetap mempercayai pers sebagai media informasi yang bisa membantu mereka. Ya, baik teman pemilih, telah menyaksikan siaran podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo episode kali ini, dan nantikan terus podcast KPU Ponorogo selanjutnya. Sampai di sini dulu podcast Suara Rakyat hari ini. Jangan lupa share dan subscribe ya. Saya Rudistika Kusuma pamit undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.